Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa KIK Angkatan 25 untuk mata kuliah perbandingan hukum kepolisian. Dalam hal ini tim pengajarnya oleh Prof. Ija Fadli, kemudian Dr. Firman Fadillah, dan saya sendiri Dr. Suryanita. Terima kasih. Dalam hal ini kita berada pada pertemuan ke-16. Pada pertemuan 16 ini adalah pertemuan ujian akhir semester di mana mahasiswa wajib menjawab beberapa tugas dan mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh Prof. Ija Fadli. Dalam hal ini beliau menyebutkan terkait perbandingan hukum kepolisian di mana skenario riset dan sekaligus merupakan kajian. Dalam implementasi perbandingan hukum kepolisian, membandingkan instrumen atau regulasi hukum kepolisian, khususnya hukum kepolisian Indonesia dengan berbagai hukum kepolisian negara lain. Coba jelaskan pendapat saudara dalam tulisan esai dengan topik perbandingan hukum kepolisian. Maksimal 2 halaman, open and out and book, dalam hal ini pengerjaan minimal seminggu atau sesuai kebijakan lembaga. Silakan Anda mengirimkan ke alamat emailnya Prof. Ija. Dalam hal ini sudah ada di email, sudah di dalam PPT ini, silakan Anda searching emailnya dan kirimkan tulisan Anda ke Prof. Ija Fadli dalam hal ini. Kemudian soal kedua dari Dr. Firman Fadillah, beliau membuatkan 2 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama terkait hukum kepolisian adalah tertium comparandum. Perbandingan hukum kepolisian, apa saja isi tertium comparandum tersebut dan apa dasar hukumnya. Ya, yang kedua, perbandingan hukum kepolisian menggunakan metode perbandingan hukum. Jelaskan operasionalnya. Silakan Anda kirim ke WA Dr. Firman Fadillah di tampilan yang sudah ada di PPT. Kemudian tugas dari saya dalam hal ini. Tugas dari saya adalah Anda melakukan presentasi PPT, melakukan presentasi, dan membuat laporan penelitian dalam bentuk Word paling lambat tanggal 18 September 2021 pukul 16.40 WIB. Itu sudah Anda kirimkan. Artinya sebenarnya saya sudah menugaskan cukup lama dari pertemuan kelima, kemudian saya tugaskan di setiap minggu. Jadi masing-masing Anda telah mempresentasikan, telah membuat PPT, dan telah membuat laporan penelitian. Namun, ada beberapa mahasiswa yang belum melaporkan penelitiannya, kemudian dan belum juga mempresentasikan. Baik, di sini tugas yang saya buat, ya. Setiap mahasiswa membuat penelitian pustaka berupa hasil penelitian terkait perbandingan hukum kepolisian dipengaruhi aturan hukum terkait konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, administrasi, manajemen, organisasi, profesionalisme, tanggung jawab kepolisian, serta peran dan tugas polisi dan budaya masyarakat yang berlaku di negara. Sebagai berikut, misalnya, Malaysia, Singapura, Filipina, Cina, Jepang, Australia, Inggris, Belanda, Prancis, Arab Saudi, India, dan Turki. Kemudian mahasiswa mempresentasikan setiap minggu dari pertemuan 6 sampai dengan 11 dari hasil penelitian pustaka yang dilakukan. Setiap minggu 3 mahasiswa mempresentasikan tugas, kemudian tugas laporan penelitian dikirim ke email saya, kemudian mahasiswa menuliskan sumber bacaan untuk menghindari plagiat. Kemudian saya juga sudah membagikan misalnya Pak Adil Rifai untuk meneliti kepolisian Malaysia. Kemudian beliau sudah mempresentasikan, kemudian beliau sudah mengirimkan PPT pada pertemuan ke-6 dalam hal ini. Terus selanjutnya saya berharap laporan penelitiannya paling lambat dikirim di tanggal 18 Desember 2021 pukul 16.40 ya, 40 WIB, 16.40 WIB. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Namun seingat saya,
Yang belum mempresentasikan adalah Firman Ardiansah. Dalam hal ini beliau akan meneliti kepolisian Jepang dan Bapak Sigit Santoso meneliti kepolisian Turki. Itu belum dipresentasikan. Dan saya berharap semua mahasiswa itu sudah mengirimkan PPT, sudah melakukan presentasi, kemudian sudah mengirimkan laporan penelitian, dan semua tugas ini harus selesai paling lambat 18 Desember 2021 pukul 16.40 WIB. Oke, sampai ketemu di ujian Anda, di ujian akhir semester untuk mata kuliah perbandingan hukum kepolisian. Untuk mahasiswa KIK, jangan lupa dan terus update soal-soal di YouTube channel saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.